bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, untuk baginda Nabi kita, dan untuk keluarga beliau dan orang-orang yang memberikan loyalitasnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ahibbati fillah, jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita pada tanggal 25 Safar, hari Selasa 1439 Hijriah, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita tentang tauhid, tentang sesuatu yang harus menjadi keyakinan seorang muslim dalam kehidupan ini. Dan berulang kali kita mendengar penjelasan-penjelasan para ulama, para ustadz tentang sebuah pertanyaan yang akan ditanyakan kepada hamba di alam kuburnya. Pertanyaan pertama adalah, man Rabbu? Siapa Rabbmu? Kita perlu mengenal Allah, lalu kita memberikan hak-hak yang Allah miliki, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, dan Allah akan memberikan kepada hamba apa yang menjadi hak hamba tersebut. Kita sudah banyak membahas, sebelumnya kita membahas tentang sihir. Setelah itu kita membahas tentang bagaimana mengobatin sihir. Dan sekarang kita masuk kepada bab hukum tatayyur. Apa hukum tatayyur? Apa itu tatayyur? Penting kiranya kita memahami dulu tentang makna tatayyur. Tatayyur itu dari asal kata tair, burung. Kita tahu burung itu bahasa Arabnya tair, sesuatu yang terbang. Pesawat dikatakan ta'irah, sesuatu yang terbang. Dan tempat turunnya pesawat disebut matar. Tempat yang terbang-terbang itu berkumpul di sana untuk terbang. Tatayyur berasal dari kata burung. Tapi yang dimaksud dengan tatayyur adalah beranggapan sial, beranggapan malang dengan sesuatu yang dilihat, atau sesuatu yang didengar, atau sesuatu yang dia ketahui. Itu yang namanya tatayyur. Walaupun asalnya dulu orang-orang itu menjadikan kesialan nasib mereka itu dengan burung. Mereka kalau pergi, mereka mau jalan, mau safar, dulu masih banyak burung. Tapi karena keganasan sebagian manusia, burung sudah sulit ditemukan. Sekarang ke hutan pun orang susah cari burung. Dulu orang di rumahnya ada pekarangan, ada pohon. Mereka berjalan, mereka bahasa Jawanya itu gesu. Di hardik itu apa bahasa Indonesianya? Ditakut-takutin tuh burung, sehingga burung itu terbang. Mereka melihat terbangnya ke arah mana. Kalau ke arah kanan, insya Allah baik nih. Tapi kalau ke arah kiri, aduh, kayaknya nggak usah pergi. Akhirnya mereka tidak pergi. Mereka meninggalkan kemauan mereka untuk berdagang, untuk mungkin melakukan sesuatu pekerjaan, mereka tinggalkan gara-gara burungnya terbang ke kiri. Dan ini bertentangan dengan tauhid hamba. Emangnya Allah menjadikan itu sebab orang sial karena burung terbang ke kiri berarti kau sial. Dan kita akan berbicarakan secara panjang lebar tentang tatayyur ini. Tentang bagaimana orang beranggapan sial dengan sesuatu yang Allah tidak menjadikannya sebab kesialan.
Ingat, Allah tidak menjadikannya sebab kesialan. Tapi kita meyakini. Maka babnya bab akidah. Bab keyakinan. Ketika engkau meyakini sesuatu yang Allah tidak jadikan itu sebab. Obat sakit kepala memang menjadi sebab orang bisa meringankan sakit kepalanya. Itu terbukti. Itu yang disebut dengan sebab kauni yang sudah Allah tentukan sebab dan akibatnya. Tapi ada sebab yang syariat. Sebab syariat umpamanya sedekah itu membuat berkah di hartamu. Allah akan kasih ganti. Nah, itu Allah menentukannya sebab. Orang ingin rezekinya lancar, apa yang dia lakukan? Silaturahim. Itu termasuk sebab yang Allah jadikan sesuai dengan syariat. Sedangkan tatoyur ini, orang meyakini kesialan dengan sesuatu yang Allah tidak menjadikannya sebab kesialan. Itu hanya keyakinanmu aja. Ada orang-orang dengan sesuatu yang dia lihat merasa nasib sial. Salah satunya melihat burung berangkat ke rumahnya atau melihat kucing. Berangkat dari rumah, lihat kucing, matanya satu. Waduh, kayaknya jangan berangkat nih kita nih. Keluarga mau rekreasi, berangkat di jalan. Pas lagi jalan ada satu ayam yang lari, hampir ketabrak. Sampai ngerem nih orang tuanya. Oh, balik udah. Kenapa ya? Balik nih, sial nih kalau kita lanjutkan hari ini. Apakah memang Allah menjadikan ayam itu lewat sebagai tanda kesialanmu? Atau kau yang bikin-bikin? Kau yang meyakini itu padahal Allah tidak menjadikan. Atau ada orang yang menggantungkan kesialan kemalan seorang dengan sesuatu yang dia dengar. Lagi jalan ada orang berkata kepada orang lain, orang yang rugi. Wahai orang yang malang. Atau dengan kota Malang. Tahu kota Malang? Di Surabaya ke kanan tuh ada kota Malang. Orang mengatakan, aku mau ke Malang. Aduh, kayaknya Malang nasibku ini. Karena orang ngomong mau ke kota Malang. Ini ada di masyarakat yang menjadikan itu atau beranggapan hal-hal tersebut termasuk penyebab kesialan dan kemalangan seseorang. Atau ada orang menganggap sial dengan sesuatu yang dia ketahui. Contohnya hari. Di masyarakat nih, masyarakat di sekitar kita nih, ada orang yang kalau hari Selasa, itu mereka tidak mau mijet. Memijat, tukang pijat hari Selasa enggak. Ini termasuk hari yang malang. Mereka istilahnya itu pantangan ya. Hari Selasa mijet bahaya tuh. Yang dipijat bisa mati nantinya. Gara-gara hari Selasa. Dan sebagian orang itu terpaksa mijet tapi hatinya, aduh nanti yang dipijat mati nih kata dia. Karena ada keyakinan di hatinya. Padahal Allah tidak pernah menjadikan hari Selasa itu sebagai hari malang dan sial. Enggak ada. Atau ada orang yang bertatayur, beranggapan sial dengan bulan tertentu. Nanti hadis yang disebutkan bulan Safar. Atau dengan tahun tertentu. Kita tahu di sebagian agama itu, seperti orang-orang Cina itu, mereka punya siu. Iya, siu. Atau tahunnya tahun kera, tahun naga, tahun macam-macam. Wallahu a'lam, mereka tahu dari mana tahun-tahun itu. Di Islam memang ada tahun gajah.
Tapi itu tahun lahirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berkaitan tahun gajah berarti tiap tahun akan berbalik jadi tahun gajah, nggak ada. Tapi ada orang yang meyakini dengan siu-siu dengan tahun-tahun tertentu sebagai kesialan. Kalau orang lahir atau buka usaha di tahun kera, oh insya Allah lancar. Kalau tahunnya memang tahun naga, aduh ruwet kayaknya. Begitu pula akhirnya dengan pernikahan. Masih ada di Jawa ini yang namanya ngitung weton ya. Dihitung tuh tanggal lahirnya fulan. Dihitung tanggal lahirnya fulan. Aduh nggak bisa, nggak mungkin ketemu. Kenapa nggak cocok? Ini lahirnya di hari Jumat manis. Ini lahirnya di hari Selasa Kliwon. Ini kalau menikah anaknya ya jadi apa kalau manis sama Kliwon campurnya? Mereka meyakini hal-hal seperti itu yang Allah tidak menjadikannya sebab. Ingat kita berbicara tentang agama kita. Dan orang Islam disuruh masuk Islam secara kafah. Kau kalau masih menyimpan keyakinan-keyakinan masa lalu yang bertentangan dengan syariat Islam, maka kau belum kafah. Seperti ini nih, orang jahiliyah punya keyakinan tatayur. Sehingga Islam datang untuk menghilangkan anggapan-anggapan yang tidak benar. Kemudian ada orang yang beranggapan sial dengan nomor, angka. Salah satunya angka 13. Sebagian hotel itu nggak ada lantai 13. Yang ada 12 terus 14. Sebagian rumah itu, sebagian warga kampungnya nggak ada nomor 13. Nomor rumah nggak ada nomor 13. Yang ada 12A, 12B. Takut sama nomor itu. Dan dia meyakini jemaah. Kita bicara keyakinan ini. Kenapa nanti masuk syirik? Disebutkan sama Nabi SAW. Karena engkau meyakini sebuah sebab yang Allah tidak menjadikannya sebab. Kau yang yakini hal itu. Atau angka, kalau di Cina itu angka berapa? Angka 4. Iya. Angka 4. Angka 3, angka 4. Angka 4 mereka. Dan ini terjadi di beberapa tempat. Orang mau beli rumah, udah jadi semua, akhirnya nggak jadi. Mau beli apartemen, mau beli tanah yang luas di Jakarta kejadiannya. Ada orang datang mau jual, udah mau jadi nih. Pembeli yang ngomong, ini bagus ini, saya mau beli. Tapi catatannya satu, nomor rumahnya harus diganti. Dia meyakini kalau angka itu angka sial. Angka kemalangan. Dan ingat, Allah Jalla Jalaluh tidak menjadikan itu kesialan. Kalau kesialan itu, kata Nabi SAW, kesialan itu di rumah. Artinya rumah itu sial ya Allah, rumahnya sempit. Tetangganya maling. Umpamanya. Ya tentu. Atau kesialan di wanita, kata Nabi SAW. Gimana wanita sial? Ya nggak soleha dia. Datang ke rumah, sampai rumah nggak dibukain pintu. Sampai rumah, udah lapar, haus, istrinya tanya, bang, mana fulusnya? Subhanallah, kok suamimu datang nih sial suami kalau dapat, aduh ya Allah, dapat istri kayak gini, anak ya Allah. Itu iya, itu kesialan ada di situ. Artinya sebab itu memang terlihat. Istri yang membawa sial karena pulang dari kantor lelah, ternyata bukan dilayani sama istrinya, malahan dimarah-marahin sama istrinya. Ada wanita-wanita yang seperti pegawai pajak. Suaminya pulang, bang duduk sini bang. Kau tadi bawa duit berapa? Sekian. Terus sekarang sisanya mana? Subhanallah. Benar itu ada kesialan di sana. Artinya orang tidak merasa nyaman hidupnya. Di kendaraan. Nabi menyebutkan SAW di kuda. Ya tentunya lah.
Ada orang yang sial dengan mobilnya, artinya mobilnya itu mogok. Jalan berapa kilo mogok lagi. Rusak ini, rusak itu. Ya bisa jadi itu ada kesialan. Memang nyata, sebabnya nyata. Kenapa dibilang sial? Karena nyata memang. Tapi kalau angka-angka, tanggal-tanggal tertentu, atau masih ada orang Indonesia itu, Ana pikir udah nggak ada ya. Tapi ternyata masih ada orang yang membaca ramalan bintang, zodiak. Masih ada yang baca. Dia baca tuh. Hubungan kasih minggu ini tidak menyenangkan. Oh. Dia tahu kenapa? Oh, Sagittarius. Ya. Terus terang Ana waktu SD itu, ya kita, banyak di antara kita itu yang memang kayaknya dipaksa tahu dengan zodiak itu, dengan ramalan bintang. Yang lahir bulan ini sama bulan ini itu namanya umpamanya Sagittarius, Scorpio, apa macam-macam. Oleh karena itu untuk menghindari yang seperti itu, kita perlu pakai tanggalan Hijriah. Hilang tuh semuanya zodiak-zodiak tersebut. Karena memang datangnya bukan dari Islam. Dan dipaksakan untuk dijadikan ramalan. Ya bisa jadi ramalan baik, bisa jadi tadi ramalan buruk. Dan dia beranggapan karena lahir dia di bulan itu, maka hari itu kondisi dia tidak menyenangkan. Rumah tangganya tidak menyenangkan. Baik, kita akan membaca. Orang perlu tahu, Ustadz ngomong nggak boleh, haram, masuk kesyirikan, ya syirik kecil tentunya. Dan bisa jadi nanti menjadi syirik besar yang mengantarkan kepada orang tidak meyakini apa yang seharusnya dia yakini. Tapi kita berbicara bahwa itu mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Baik. Kita akan baca dalil-dalilnya sehingga seorang muslim tidak meyakini sesuatu kecuali yang ada penjelasan dari Allah dan dari Rasulnya. Atau memang itu sudah sebab kauni, sebab yang memang sebab akibat yang sudah Allah tentukan dalam kehidupan ini. Silahkan dibaca. Bab 28 Taqwa. Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ala innama qa'iruhum 'indallahi walakin aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Surat Al-A'raf ayat 131. Fadhal. Dilanjutkan. Qalu qa'ikum ma'akum a'ikum dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Quran surat Yasin ayat 9. Barakallahu fiik. Baik. Syekh menyebutkan dua ayat di sini. Dalil larangan bahwasanya Allah tidak menjadikan tadi angka, sesuatu yang didengar, sesuatu yang dilihat sebagai sebab. Sehingga orang bisa menggantungkan kesialan dan kemalangannya dengan apa yang dia lihat atau yang dia dengar. Di surat Al-A'raf ayat 131, Allah bercerita tentang kaumnya Nabi Musa. Fir'aun dan orang-orang yang mengikuti Fir'aun. Mereka beranggapan kalau terkena musibah itu dari Musa dan kaumnya. Wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Kalau mereka terkena musibah, maka mereka bertatayyur dengan Nabi Musa dan Bani Israel, orang-orang yang beriman dengan Nabi Musa. Ah, ini gara-gara Musa nih. Kualat nih. Oh, ini penyebabnya nih Musa dan kaumnya. Maka Allah mengatakan kepada mereka, ala innama ta'iruhum indallah. Mereka harus tahu. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah karena ketetapan Allah.
Bukan berkaitan dengan Nabi Musa. Artinya kemalangan kita itu nggak ada hubungannya sama mereka. Kemalangan kita tuh nggak ada hubungannya sama burung gagak yang terbang. Atau kau lihat ayam dengan mata satu. Kau melihat kucing yang pincang berjalan menyeberang jalan. Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab. Kemalangan itu berada di sisi Allah yang sudah menentukannya. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia nggak ngerti. Kenapa mereka tidak mengerti? Ya, karena nggak mau belajar. Dan kebanyakan di antara kita terus terang belajar ilmu agama ini termasuk sesuatu yang masih dianggap tabu oleh sebagian orang. Ketika melihat seseorang belajar agama, masuk pesantren, pulang pinter ngaji ini itu, sebagian itu nggak suka. Ketika seorang mau menjalankan pernikahan sesuai dengan syariat, aku kepingin nanti anakku menikah, pernikahannya sesuai dengan syariat. Sebagian orang itu, aduh, jangan terlalu ekstrim lah dalam agama. Kenapa dia berbicara jangan terlalu ekstrim? Jangan terlalu berlebihan. Karena kebanyakan mereka tidak tahu. La ya'lamu. Mereka tidak tahu. Fir'aun bersama kaumnya nggak ngerti. Ketika dapat musibah, musim kekeringan, musim paceklik, hujan tidak turun, gagal panen. Oh, ini gara-gara Musa sama kaumnya. Padahal sebaliknya. Nabi Musa alaihissalam, beliaulah yang mendatangkan barokah dan kebaikan. Kesolehan itu bawa barokah. Bukan kau lihat orang soleh lalu kau menunjuk, oh gara-gara dia nih. Allah tuh akan membukakan pintu-pintu rizki dengan kesolehan dan ketakwaan. Bukan malah dengan meninggalkan agama. Taib. Yang kedua, di surat Yasin. Subhanallah. Allah di surat Yasin bercerita tentang wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Tentang satu kelompok masyarakat yang Allah kirim dua utusan, dua nabi dikirim. Mereka mendustakannya. Fa'azzazna bithalithin. Kita tambah lagi satu nabi. Jadi 3 nabi dari satu kampung. Tapi mereka nggak beriman. Bahkan apa yang mereka katakan? Inna tatayyarna bikum. Inna tatayyarna bikum. Kita ini bertatayur dengan kalian. Kayaknya hidup kita susah nih gara-gara kalian. Kalian tidak menunjukkan kepada kebaikan. Kalian malah menunjukkan kepada keburukan, subhanallah. Mereka bertatayur dengan nabi-nabi yang diutus. Apa jawaban nabi-nabi itu? Qalu ta'irukum ma'akum. Mereka mengatakan, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Wallahi sahih. Kalau kau terkena musibah, gagal panen, bangkrut, rumahnya terbakar, maka ingat itu gara-gara kalian sendiri. Gara-gara kalian sendiri. Kok gara-gara kita? Nah, Allah sudah menyebutkan tentang kerusakan yang terjadi di muka bumi ini. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu karena kelakuan manusia sendiri. Maka mereka mengatakan kepada kaumnya yang merasa nabi ini membawa sial, membawa petaka. Dan kita umat Islam di Indonesia, bangsa Indonesia, mungkin sebagian orang ada yang berpikir ketika melihat umat Islam mulai bangkit, umat Islam mulai belajar ilmu, mulai faham agama, mulai meramaikan masjid, mulai pakai jilbab. Lalu mungkin sebagian di antara mereka mengatakan ini nih penyebab kesialan negeri kita. Oh, hati-hati kau. Orang-orang soleh itu yang membuat berkah turun dari langit. Maka mereka mengatakan qalu ta'irukum ma'akum. Kemalangan kalian karena kalian sendiri. A in dzukirtum,
apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Kalian dikasih peringatan malah mengancam. Malah nggak suka dengan orang-orang baik. Ada seperti itu. Bal antum qaumun musrifun. Kalian adalah orang-orang yang musrif, yang melampaui batas. Ahibati fillah, ini berkaitan dengan tatayur. Bahwasanya sejatinya kemalangan yang menimpa kita, apapun, menimpa keluarga kita, sial. Kita punya, ada yang tahun, ya Allah tahun ini anak nggak dapat ini, macam-macam mamanya, rugi. Dari kau sendiri. Dikatakan qalu ta'irukum ma'akum. Kemalangan kalian bersama kalian. Sesuatu yang sudah Allah tentukan. Maka sudah. Ketika orang merasa dirinya malang, tidak perlu menggantungkan kemalangannya itu, biasanya cari kambing hitam. Oh ini gara-gara, oh jangan. Nih aku. Nah, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sehingga musibah-musibah, balak-balak yang datang, yang kau beranggapan itu kesialanmu, itu karena kau sendiri, dan kau bisa dekatkan diri kepada Allah, selesai. Insya Allah nasibmu akan jadi baik. Baik, dilanjutkan. Setelah 2 ayat ini, Syekh menyebutkan beberapa hadis. Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wala khiyarah wala hamah wala sofar." Tidak ada adwa, khiyarah, hamah dan sofar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, lanjutkan. Dan dalam satu riwayat Muslim disebutkan tambahan wala nau wala ghul. Dan tidak ada nau serta ghul. Baik, barakallahu fikum. Ya, kita akan melanjutkan tentang hadis Nabi SAW yang menafikan anggapan sial dengan sesuatu yang tidak dijadikan sebab. Beliau mengatakan la adwa. Tidak ada adwa. Entar lagi kita akan baca apa adwa itu. Adwa itu adalah penyakit menular. La adwa. Ya gimana Ustaz? Nggak ada penyakit menular. Tapi dokter mengatakan ini penyakit menular. Ini penyakit tidak menular. Ini penyakit menular dengan udara. Ini penyakit menular dengan darah. Ini penyakit menular dengan sentuhan. Banyak kali penyakit menular. Kok dikatakan la adwa? Tidak ada penyakit menular. Nah, tidak ada penyakit menular yang menular dengan kehendaknya sendiri. Nggak ada. Tapi dia menular karena Allah yang menentukan dia menular. Dia berpindah. Karena buktinya, subhanallah, ada orang bersama orang yang sakit bertahun-tahun, yang katanya penyakitnya menular, tapi dia tidak tertular. Sehat dia. Ini pertanda bahwasanya yang membuat orang itu sakit pertama kali, dia pula yang membuat ini tertular. Tapi meyakini menular itu tanpa izin Allah, maka nggak ada. Nih kita diajarin tauhid. Mengesahkan Allah. Lahul mulku wa lahul ham. Baginya segala kepemilikan. Allah berkehendak nular-nular. Allah berkehendak kau kena penyakit tanpa disebabkan ditulari siapa-siapa. Tahu-tahu kau sakit. Di kampung itu nggak ada yang sakit penyakit itu, kau orang pertama. Dapat dari mana? Tidak tertulari oleh siapa-siapa. Tapi Allah yang menyebabkan dia sakit. Maka kita tidak boleh meyakini penyakit itu menular tanpa izin Allah. Sehingga seorang muslim, ya dengan kekuatan keimannya, kadang-kadang dia duduk sama orang yang sakit. Bahkan dia ngobatin itu orang yang sakit. Dia meruqyah orang itu yang sakit. Dia tidak tertular, dia sembuh. Wala tiarah. Nggak ada tuh. Tiarah. Tadi beranggapan sial dengan burung. Beranggapan sial dengan tanggal. Dengan angka. Nggak ada. Ini Nabi sudah menafikan.
Jangan udah dinafikan oleh Nabi SAW, Nabi melarang kau meyakini itu, lalu kau masih meyakini. Dan kadangkala Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang kondisi orang yang terkena tatayur. Dia tuh ada burung lewat nih. Kadangkala kalau burung itu terbangnya ke kanan, dia lanjutkan perjalanan. Terbang ke kiri, dia tidak lanjutkan perjalanan, dia pulang. Ini dosa. Ini termasuk tatayur yang dilarang dalam Islam. Ada yang kedua, orang ini di hatinya ada perasaan tuh. Burung itu terbang ke kiri, tapi dia tetap ajak jalan. Tapi dalam hati dia takut. Aduh, jangan-jangan nanti aku kena musibah. Dua kondisi ini, dua-duanya menunjukkan tauhid orang itu belum sempurna. Ada yang kurang di tauhidnya dan membahayakan kehidupan dia. Maka dia harus meyakini ketika dia jalan, dia tidak meyakini suara burung itu. Kemudian dia melakukan perjalanan yang penuh keyakinan, musibahku udah ditentukan sama Allah. Nggak ada hubungannya sama burung ini. Nggak ada. Kalau Allah menentukan musibah, artinya kau keluar hari Selasa. Dan orang beranggapan hari Selasa hari yang naas, hari sial. Kau keluar dengan hati, kalau hari Selasa Allah tentukan aku kena musibah, Allah tentukan itu. Tidak ada hubungannya sama hari. Bisa jadi hari ini, bisa jadi esok. Dan kita melihat orang terkena musibah itu nggak ada ketentuan hari. Tabrakan tiap hari ada. Kau lihat orang tabrakan. Catatan di Polantas umpamanya. Tabrakan itu nggak ada hari tertentu. Pada tahun ini hari kebanyakan kecelakaan adalah hari Selasa. Maka jangan keluar rumah pada hari Selasa. Nggak ada penjelasan kayak gitu. Yang ada, jangan ngebut. Karena bisa tabrakan. Artinya secara logika aja nggak masuk. Tapi itu kadang-kala orang meyakini sesuatu yang nggak masuk akal. Patung disembah. Itu kan nggak masuk akal. Mentari dimintain tolong. Bisa ngomong tuh matahari. Kau mintain tolong. Malam hilang. Diganti bulan. Baik. Wala hama. Dan Nabi SAW mengatakan tidak ada hama. Hama ini memiliki dua makna. Makna yang pertama, dia adalah penyakit yang menimpa orang. Dan penyakit itu menular. Salah satu jenis penyakit. Seakan-akan ini menjelaskan yang awalnya Nabi menyebutkan tidak ada penyakit menular. Lalu Nabi menyebutkan SAW ada penyakit hama, itu enggak juga seperti itu. Makna yang kedua, dan ini yang lebih sahih, bahwasanya hama adalah burung yang dikenal di bangsa Arab itu, yang burung itu mirip burung hantu atau burung hantu itu sendiri. Orang-orang Arab jahiliyah, ini kita bicara Islam ini bukan Arab. Islam itu untuk semua manusia. Ada adat-adat Arab yang nggak boleh dilanjutkan. Ini salah satu adat orang Arab, tradisi mereka, keyakinan mereka. Taz'umul Arab, kata Syekh bin Utsaimin rahmatullah alaih. Orang-orang Arab beranggapan annahu idza qutilal qatil. Bahwasanya kalau ada orang yang terbunuh, maka burung hantu ini akan datang ke keluarga yang terbunuh. Dan dia akan berteriak di sana. Akan bersuara seakan memberitahu mereka, ada yang mati dari keluargamu. Maka kalian balas dendamlah sama mereka. Itu keyakinan mereka. Wa rubbama kata beliau, i'taqada ba'dum annaha ruhu takunu bi suratil hama. Sebagian beranggapan bahwasanya itu ruh yang mati.
yang masuk ke dalam burung itu atau menjadi burung itu dan memberitahu mereka, minta kepada keluarganya agar keluarganya balas dendam. Itu keyakinan. Ini mungkin ya di Indonesia ada sebagian yang berkeyakinan reinkarnasi ya. Jadi tapi berubahnya jadi burung. Dan sebagian orang Arab berkata, hamah itu burung, tapi mereka tidak beranggapan burung itu membawa sial, enggak. Fa'idha waqad ala baiti ahadihim, tapi burung itu kalau hinggap di salah satu rumah mereka dan akhirnya burung itu bersuara, ya suaranya kita tahu seperti burung hantu, nggak ada iramanya. Qalu inna tan'iq bihi liyamut. Burung itu bersuara untuk memberitahu kepada penghuni rumah itu kalau penghuni rumah itu mau mati. Dan meyakini ini adalah bukti kalau ajalnya sudah mendekat. Apa kata Syekh? وَهَذَا كُلُّهُ بِلَا شَكٍ عَقِيدَةٌ بَاطِلَةٌ. Ini tidak diragukan lagi. Semuanya adalah keyakinan yang tidak benar, yang batil. Orang meyakini burung dengan keyakinan seperti itu keyakinan yang batil. Taib. Adapun wala safar, tidak ada safar. Kita sekarang berada di bulan Safar. Ada 3 penafsiran tentang bulan Safar. Ada Safar yang mengatakan Safar itu penyakit. Safar itu yang dimaksud adalah orang-orang Arab ketika mereka memaju mundurkan bulan Muharram. Jadi kalau mereka mau berperang di bulan Muharram, ya nggak boleh perang di bulan Muharram. Maka Safarnya dimajukan ke depan. Muharramnya dibalikin. Itu mereka lakukan seperti itu. Penafsiran yang ketiga, dan itu yang lebih rajih, adalah tentang keyakinan sial dengan bulan Safar. Disebutkan dalam beberapa buku sebuah berita yang tidak benar. Mereka menyebutkan bahwasanya Allah Jalla Jalaluh menurunkan bala dalam setiap tahunnya itu pada hari Rebu terakhir bulan Safar. Hari Rebu terakhir bulan Safar. Jadi kapan? Besok. Betul? Besok. Besok tuh turun bala sebanyak 320.000 bala dan petaka. Pada akhir hari Rebu bulan Safar. Sehingga hari itu menjadi hari yang paling buruk. Akhirnya mereka membuat keyakinan. Mereka buat keyakinan tanpa dasar. Lalu mereka membuat ibadah tertentu. Salat 4 rakaat dikatakan dengan membaca Inna a'tainakal kautsar 17 kali. Kemudian baca Qul Huwallahu Ahad. Terus lanjutannya mereka salat. Lalu mereka baca doa khusus. Maka tidak akan terkena bala. Bayangkan. Ibadah ini muncul karena keyakinan yang tidak benar. Ini kita bicara tentang sesuatu yang gaib yang kita tidak tahu. Ibadah pun dituntut kita untuk tidak membuat ibadah kecuali yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi mengatakan la safar. Nggak ada. Bulan Safar itu sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Allah tidak menentukan di bulan itu bala. Ada orang yang buka usaha di bulan Safar dan sukses. Ada orang yang buka usaha di bulan Syawal bangkrut. Itu tidak menjadi penyebab orang itu bangkrut atau dia sukses. Sehingga di sebagian masyarakat itu, ketika bulan Safar mereka disebutkan bikin bubur, bikin macam-macam. Mau bikin bubur, mau dimakan, tafadhol. Silahkan. Kita bikin kue tiap hari kita jual.
Tapi ketika engkau membuat bubur dengan meyakini bulan ini bulan petaka, bulan yang sial. Bubur ini untuk menolak petaka, itu yang bermasalah. Kau perlu tanya, datang afwan nih, kepada siapa yang berilmu. Apakah benar Allah menjadikan bulan ini bulan yang penuh dengan bala dan musibah, sehingga kita perlu melakukan ritual tolak bala, sehingga bala itu tidak datang. Kalau ternyata Allah tidak menjadikannya jamaah, maka kita jangan yakin. Tadi akhirnya akidah kita rusak. Gara-gara meyakini sesuatu yang Allah tidak menjadikannya sebagai sebab. Dan biasanya bulan Safar, antum lihat nih bulan Safar, hampir nggak ada yang kawin di bulan Safar. Susah. Ana lihat wallahu alam, di kampung kita ini nggak ada sekarang. Nanti selesai bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Masya Allah. Kita akan lihat orang berbondong-bondong. Nahan, yang mau kawin bulan Safar nggak mau. Kalau dia nggak mau kawin bulan Safar karena nggak ada duitnya, nggak ada masalah. Dia, anak mau kawin Ustaz, tapi nggak bulan Safar. Kenapa? Belum ada perempuannya Ustaz. Ya cari dulu lah. Kalau memang penyebabnya belum ada calonnya. Tapi kalau engkau tidak menikah di bulan Safar karena memiliki keyakinan, iman, meyakini bahwa bulan Safar bulan yang sial, ini yang menjadi masalah. Nabi mengatakan la Safar, nggak ada tuh keyakinan macam-macam dengan Safar, nggak ada. Nabi bukan melarang. Nabi tidak mengatakan jangan meyakini bulan Safar, tapi Nabi menafikan. Artinya, ya sudah, kalau nggak ada, kenapa kau masih mau yakin? Kau yakin sama Nabi SAW? Atau kau ragu dengan ucapan beliau? Kau mengatakan, gimana Ustaz ya? Tapi kemarin tuh ada tetangga anak nikah bulan Safar, 2 bulan cerai Ustaz. Ya Allah. Berarti kan dia masih ada sesuatu di hatinya. Tuh ada yang nikah bulan Syawal, cerai bulan Syawal juga. Nggak sampai sebulan udah cerai. Apakah berarti kemudian kau menjadikan bulan Syawal itu bulan yang sial? Kenapa? Oh, karena fulan. Ustaz, ini bukan cuma satu Ustaz. Banyak Ustaz. Kembali lagi tadi disampaikan. Bicara hari sial, hari Selasa kata sebagian orang. Atau ini hari Rabu, besok tuh hari balak paling banyak menurut keyakinan yang tidak benar. Yang tidak berdasarkan Al-Quran dan juga tidak berdasarkan sunnah Rasul SAW. Hanya bikinan orang-orang. Akhirnya orang itu mempercayai sesuatu hayalan. Sesuatu yang tidak ada dia percaya. Karena apa? Karena kurangnya ilmu. Makanya kita belajar nih supaya tidak meyakini seperti itu. Kita hanya meyakini apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi mengatakan wala nau. Nau itu adalah tempat manazilul qamar. Di sini mungkin disebutkan nau bintang. Arti asalnya adalah tenggelam atau terbitnya suatu bintang. Syekh Utsaimin mengatakan hiya manazilul qamar. Dia adalah tempat singgahnya rembulan. Dan jumlahnya ada 28 tempat singgah. Setiap bulan itu singgah, laha najmun taduru bimadaris sana. Ada bintang-bintang yang berputar, yang melewatin sepanjang tahun. Orang meyakini itu bintang-bintang sebagai sebab bala. Lihat itu bintang, aduh. Kayaknya gagal panen nih. Iya, bintang itu kelihatan. Lihat bintang habis subuh atau sebelum subuh ke masjid. Melihat sebuah bintang, ya Allah, kayaknya bakal cerai ini sudah. Apakah Allah menjadikan itu bintang sebab kau cerai? Kau cerai karena kau nggak berbuat baik sama istrimu. Nggak ada urusannya sama bintang tersebut. Dan orang-orang Arab
Ya itu. Mereka melihat bintang-bintang, sebagian mereka lihat bintang, oh ini bintang sial. Sebagian mereka mengatakan, oh ini bintang kebaikan. Sehingga mereka kalau turun hujan, mereka mengatakan, oh kita dapat hujan gara-gara bintang ini. Rasulullah SAW pernah sholat subuh, habis turun hujan, lalu beliau mengatakan, pernah kita bahas tuh, bagaimana sebagian orang mengatakan, Nabi bersabda SAW, Allah mengatakan, asbaha min ibadi, pada pagi hari ini ada sebagian hambaku yang beriman kepadaku, ada yang kafir kepadaku. Yang beriman kepadaku yang mengatakan mutirna bifadlillah, kita nih dapat hujan karena karunia Allah, karena kebaikan Allah sama kita. Tapi ada sebagian orang mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza, kita dapat hujan karena bintang ini dan bintang ini. Jadi dia jadikan bintang-bintang itu sebagai pembawa sial atau itu tadi yang membawakan kebahagiaan buat mereka. Jamaah rahimakumullah, kemudian Nabi mengatakan la ghaul atau ghul. Apa ghul? Ghul itu jam'u ghaulah atau ghulah. Disebutkan di sini ghul adalah hantu genderuwo. Ana mau tanya nih ibu-ibu nih, genderuwo itu kayak apa modelnya? Nah, ada yang pernah lihat genderuwo? Baik, nih keyakinan bangsa Arab tentang genderuwo ini, mereka kalau dalam perjalanan mereka berangkat ke kanan, ke kiri, mereka mengatakan bahwasanya genderuwo itu, jin-jin itu merubah diri mereka, menakut-nakutin orang yang dalam perjalanan tersebut. Akhirnya ketika mereka berangkat ke arah itu ada ya penampakan, mungkin bahasa sekarang itu ada penampakan. Mereka nggak jadi berangkat. Jin itu ada dan mereka melakukan penampakan, iya betul. Tapi kau nggak boleh meyakini dengan melihat genderuwo ini. Umpamanya rombongan berangkat ke sana, satu pingsan. Ketika dibangunkan, kenapa aku melihat ada sesuatu yang berbulu besar sekali. Lalu mereka mengatakan, kalau gitu udahlah kita pulang aja. Jangan. Allah tidak menjadikan itu sebab kesialanmu. Seharusnya ketika kau mendapatkan seperti itu, kau semakin tawakal. Sehingga syaitan yang berusaha menanamkan rasa takut dan khawatir kepadamu, dia nggak akan bisa. Allah mengatakan di surah Al-Mujadilah ayat 10. Apa kata Allah? Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidharrihim syai'an illa biiznillah. Itu orang yang berbisik-bisik keburukan itu dari syaitan. Dan itu tidak akan membahayakan orang-orang yang beriman sedikit pun kecuali dengan izin Allah. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bukan menafikan jin itu nggak ada. Ada jin. Ghul itu ada. Menakut-nakutin orang, iya ada. Tapi maksudnya kita itu jangan akhirnya bersandar kepada itu. Kita takut sama mereka. Kau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan mau ditakut-takutin sama jin. Akhirnya nanti jadi seperti yang Allah firmankan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian dari manusia yang akhirnya dia minta perlindungan kepada jin. Dan jin itu menambah mereka jadi tambah takut. Jadi mereka malah nakut-nakutin kita. Anak punya cerita seorang sepupu anak, dia cerita dia tinggal di rumah sendirian waktu itu. Dia lagi tidur di kamar mandi itu. Kamar mandinya itu mungkin dari pintu kamar mandinya itu
dari seng atau dari aluminium. Dia lagi tidur malam, ada yang mandi di kamar mandinya. Pure. Dibuka nggak ada orang. Berulang kali. Tapi dia Masya Allah, jagoan dia tuh. Ketika mandi itu jinnya, dia pukul pintu aluminium atau seng itu. Biar. Kayaknya jinnya kaget. Gak pernah balik lagi mandi jinnya. Dia kan mau nakut-nakutin kita. Maka kita perlu menguatkan keimanan kita. Mereka tidak akan membahayakan kita. Illa biiznillah. Kecuali dengan izin Allah. Maka kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah. Meminta pertolongan Allah. Jadi Rasul SAW meniadakan hal itu agar kita tidak meyakininya kemudian bergantung kepadanya. Baik. Sekarang kembali kepada adwa. Adwa itu penyakit menular. Penyakit menular itu ada, tapi kita tidak boleh meyakini dia menular tanpa izin Allah. Tiara, nggak ada tuh. Burung memang ada burung. Tapi kita menjadikan burung sebagai sebab kesialan tidak. Hama yang tadi seperti burung hantu yang keyakinan orang Arab dia menjadi dia adalah tulangnya orang yang terbunuh umpamanya. Kemudian dia datang ke rumah keluarganya untuk minta dibalaskan dendam. Sofar tentang bulan Sofar, Nau tentang bintang-bintang, dan Ghul adalah tentang hantu gunduru yang bikin orang akhirnya tidak jadi melakukan perjalanan. Baik, dilanjutkan. Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Rasulullah anhu, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la adaka wa la tiyarah wa yu'jibuni al-fa'l. Qalu wa ma fa'? Qala al-kalimatu thayyibah. Tidak ada adwa dan tiarah, tetapi aku kagum. Aku suka pada al-fa'l atau optimis. Para sahabat bertanya, apa itu fa'al? Beliau menjawab, yaitu kalimat thayyibah, kata-kata yang baik. Naam. Jadi ini Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menafikan adwa tadi tentang penyakit menular, tentang tiarah, tentang sebagian itu menerjemahkan tiarah itu kemanuk-manukan. Artinya percaya sama burung-burung itu. Itu tidak ada. Tapi Nabi menyebutkan dalam hadis ini wa yu'jibunil fa'al. Aku kagum dengan al-fa'al. Sahabat tanya, qalu wa mal fa'al? Fa'al itu apa? Fa'al itu adalah al-kalimah at-tayyibah. Berkaitan dengan al-kalimah at-tayyibah ini, kadangkala ya orang lagi ngobrol atau lagi berangkat ke kampus, lagi mau kuliah, atau hari pertama buka tokonya, dia ngelihat cerah sekali langitnya, Masya Allah, mudah-mudahan banyak yang datang. Jadi fa'al itu sebenarnya husnudzan kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan itu yang seharusnya dimiliki seorang muslim. Bukan malah beranggapan sial. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah pada perjanjian Hudaybiyah, itu udah berulang kali negosiasi tidak ada yang deal. Akhirnya datang seorang yang diutus namanya Suhail bin Amr. Suhail itu artinya yang mudah. Ketika Nabi melihat, Nabi langsung mengatakan sahula amrukan, urusannya gampang insyaallah. Itu artinya optimis dengan kata-kata yang indah, dengan kondisi yang indah, tapi bukan beranggapan sial. Umpamanya lagi ngobrol, lagi negosiasi rumah, lalu ada orang yang datang, untung, sini untung, namanya untung. Dan insya Allah untung nih aku nih. Iya, artinya dia husnudzon insya Allah nih. Nabi mengatakan yu'jibuni al-fa'al, maka itu tidak mengapa. Baik, dilanjutkan. Abu Daud meriwayatkan dengan sanad sahih dari Uqbah bin Amr. Dia berkata,
tiarah disebut-sebut di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau pun bersabda, yang paling baik adalah fa'al, dan tiarah tersebut tidak boleh menggagalkan orang muslim dari niatnya. Apabila salah seorang di antara kamu melihat sesuatu yang tidak diinginkannya, maka hendaklah berdoa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa an, wa la yadfa'u sayyi'ati illa an, wa la hawla wa la quwwata illa bik. Ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Tidak ada yang dapat menolak keburukan kecuali Engkau, dan tiada daya kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu. Barakallahu fiik. Di sini disebutkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika orang lagi ngobrol masalah tiarah, masalah ya tadi beranggapan sial. Nabi mengatakan ahsanu al-fa'al. Enggak. Yang baik itu adalah al-fa'al. Al-fa'al tadi optimis dengan nama indah, umpamanya dengan kondisi yang indah. Adapun tiarah, maka Nabi SAW menjelaskan. Beliau menyebutkan bahwasanya tiarah itu tidak boleh menolak seorang muslim. Ahsanul fa'al wala taruddu musliman. Jangan sampai gara-gara tiarah engkau nggak jadi jalan. Ada tuh perasaan mungkin, tapi kau harus perangin. Karena tentunya sebuah keyakinan yang terwarisi dari generasi sebelumnya, anak kecil diajarin kayak gitu. Sehingga dia akhirnya tumbuh besar, ketika ngelihat burung gagak lewat, Allahu Akbar. Burung gagak nih. Lanjutkan perjalanan. Lanjutkan perjalanan. Kalau dia melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia berdoa. Nih doanya. Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta. Ingat, tuh burung tidak bisa mendatangkan kebaikan. Dan burung itu juga tidak bisa mendatangkan keburukan. Ya Allah, tidak bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wa la yadfa'u sayyi'at illa anta. Tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali Engkau. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Selesai, udah. Kau tumbuhkan di hatimu perasaan itu, yakin nih. Bersandar kepada Allah, meyakini kalau Allah yang menurunkan kebaikan, Allah yang menolak bala dan musibah, sehingga sesuatu yang kau benci, yang kau lihat, tidak akan mempengaruhi dirimu. Artinya kau tetap jalan. Dan kau batin yang di hati itu dengan doa ini. Baik. Dilanjutkan. Abu Dawud meriwayatkan pula hadis marfu dari Mahmud radhiyallahu anhu. Aqya syirk, aqya musyrik. Amin Allah, akid tahayut ibu tawakkul. Tiarah adalah syirik. Tiarah adalah syirik. Dan tiada seorang pun di antara kita kecuali telah terjadi dalam hatinya sesuatu dari hal ini, hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal padanya. Baik, ini ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu marfu. Yakni sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dah bahwa Nabi mengatakan at-tiyaratu syirk. Beliau mengatakan tiarah adalah syirik. Bukan sekali beliau mengatakan at-tiyaratu syirk. 2 kali mengingatkan. Maknanya apa? Bahwasanya termasuk dari kesyirikan. Termasuk dari kesyirikan. Bukan kesyirikan itu hanya tiara, enggak. Tapi yang dimaksud dengan kesyirikan di sini, apakah kesyirikan besar, syirik besar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, atau dia salah satu bentuk kesyirikan yang tidak sampai keluar dari Islam? Syekh Ibn Utsaimin mengatakan itu termasuk salah satu bentuk kesyirikan. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ithnatani fin nasi huma bihim kufur."
Beliau menyebutkan ada dua hal yang manusia dengan itu telah melakukan kekufuran. Artinya tidak sampai mereka itu keluar dari Islam. Bukan kufur yang mengeluarkan dari Islam. Maka apabila seorang bertatayur dengan sesuatu yang dia lihat, atau dengan sesuatu yang dia dengar, atau dengan sesuatu yang dia udah ketahui, seperti tadi tentang bintang, tentang hari, tentang angka, tentang tanggal, maka itu tidak disebut kesyirikan yang mengeluarkan dia dari Islam. Tapi dia disebut syirik karena dia bersandar kepada sebab yang Allah tidak menjadikannya sebab. Dan ini melemahkan tawakal dia. Melemahkan tekad dia. Maka dengan itu dia dianggap telah melakukan kesyirikan. Dan ini sebuah kaidah. Syekh mengatakan ada sebuah kaidah yang perlu kita ketahui. Beliau mengatakan anna kulla insanin i'tamada ala sababin lam yaj'alhu syar'u sababan fa innahu musyrik. Setiap manusia yang bersandar kepada sebab yang syariat tidak menjadikannya sebab, maka dia telah melakukan kesyirikan. Dia telah melakukan kesyirikan. Jadi bukan berarti kita memudahkan hal ini. Adapun kalau orang yang meyakini bahwasanya burung itu mendatangkan keburukan, burung gagak itu mendatangkan keburukan, tanggal itu mendatangkan keburukan, dia meyakini itu, ini yang bisa menjadikan dia syirik besar. Karena dia telah bisa melakukan sesuatu tanpa kehendak Allah. Tapi kalau menjadikannya sebab, itu yang masuk syirik kecil. Lalu Nabi SAW mengatakan wama minna illa. Artinya tidak ada satupun di antara kita kecuali telah terjadi dalam hatinya sesuatu dari hal itu. Yaitu merasa sial. Ada perasaan itu. Artinya jarang yang selamat. Kadangkala dia dengar suara, hatinya pikir kok kayaknya nggak kepingin ya. Atau ingin melakukan sesuatu, awalnya sudah nggak enak, kemudian dia aduh kayaknya ini nggak bagus nih, kemudian dia tinggalkan. Maka Nabi memberikan obat. Selain doa tadi yang diajarkan, beliau mengatakan walakinnallah yudhibuhu bitawakkul. Artinya perasaan-perasaan itu akan diusir, dihilangkan oleh Allah dengan tawakal. Apa artinya tawakal? Tawakal itu memiliki dua makna atau dua syarat orang tawakal. Yang pertama adalah thiqah billah, kau yakin sama Allah, yakin seyakin-yakinnya. Yang kedua, kau bersandar kepada Allah. Jadi bukan hanya yakin, kemudian tidak bersandar, masih bersandar bergantung kepada selain Allah. Kau yakin, kemudian kau bersandar menyerahkan semuanya kepada Allah, itu artinya tawakal. Dengan cara orang tawakal, ketika dia mengerjakan sesuatu, hatinya nggak enak, tawakal Allah. Dan Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Cukup sudah. Artinya cukup, ya sudah Allah akan mencukupimu. Apa yang kau inginkan? Kau masih nggak yakin Allah tuh Rabbul Alamin. Allah Jalla Jalla yang bisa menjadikan lautan terbelah menjadi kering. Dan Nabi Musa bersama kaumnya berjalan di laut yang terbelah. Allah Jalla Jalla yang bisa menjadikan apinya Nabi Ibrahim dingin buat dia. Dan membakar kayu-kayu di sekitarnya. Dan semua yang ada di sekitarnya merasakan panas. Kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Jalla Jalla yang memiliki langit dan bumi ini. Yang menjadikan gunung itu meletus kemudian menenggelamkan atau mematikan banyak manusia. Itu Allah. Maka ingat, waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallah likulli syai'in qadra. Baik. Barakallahu fikum. Dilanjutkan.
Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Ibnu Amr bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengurungkan hajatnya atau kepentingannya karena tiarah, maka dia telah berpasti. Para sahabat bertanya, lalu apa misalnya? Beliau menjawab supaya dia mengucapkan, Allahumma la khayra illa khayruka wa la khayra illa khayruka wa la illa khayruka. Ya Allah, tidak kebaikan kecuali kebaikan darimu. Tiada kesialan kecuali kesialan darimu, dan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Barakallahu fiik. Ya, di sini disebutkan tentang hadis yang tadi, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul. Ucapan wa ma minna illa ini adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud, bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih dia adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Baik, kemudian dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, man raddathu tiarah an hajatihi, barang siapa yang mengurungkan hajatnya, kepentingannya karena tiarah, karena dia menganggap sial dengan sesuatu, apa aja yang tadi kita sebutkan. Bahwasanya orang itu bisa beranggapan sial, naas, kemalangan dengan angka, dengan hari, dengan sesuatu yang dia dengar, dengan sesuatu yang dia lihat, dengan sesuatu yang dia ketahui. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengurungkan hajatnya karena tiarah, maka dia telah berbuat syirik. Ingat, syiriknya ini bukan syirik yang mengeluarkan dari Islam. Kita tadi sudah bahas. Karena syirik ada dua macam, syirik besar dan syirik kecil. Lalu para sahabat bertanya, qalu fama kafaratu dzalika? Mereka bertanya, terus bagaimana menebusnya? Kafaratnya itu apa? Mereka tahu kafaratnya orang yang mendatangin istrinya di siang hari di bulan Ramadan, kafaratnya itu membebaskan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Sekarang kalau orang melakukan dosa ini, kafaratnya apa? Mereka ingin menebus agar dosa itu tidak bertumpuk, apalagi ini dosa syirik. Qalu, maka mereka, Rasulullah SAW mengatakan, qala antaqul, engkau mengatakan, Allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha ghairuka. Yang artinya, ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan darimu, tiada kesialan kecuali kesialan darimu. Artinya semuanya Allah yang menentukan, keburukan dan kebaikan. Dan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Imam Ahmad meriwayatkan pula dari hadis Al-Fadl bin Abbas mengatakan, innamat tiyarah ma amdaq au raddak. Sesungguhnya tiarah itu ialah yang menjadikan kamu terus melangkah atau mengurungkan niatmu dalam keperluan. Itu yang disebut tiarah. Artinya kalau orang mendengar suara burung, yang ini pertanda burung, tapi kau tetap jalan, kau tidak menggubrisnya, kau ngobatin hatimu dengan doa, dengan memohon kepada Allah, dengan tawakal, maka kau tidak termasuk tiarah. Baik, kandungan bab ini silahkan dibaca. Bab nomor 1, tafsir kedua ayat di atas. Taib, ayat yang tadi yang berkaitan dengan Nabi Musa dan berkaitan dengan 3 nabi yang diutus yang diceritakan di surah Yasin. Taib, yang kedua. Kedua, dinyatakan bahwa tidak ada adwa. Ingat, tidak ada adwa artinya tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Artinya penyakit orang sakit dengan sakit langsung nular sendiri, nggak ada. Itu Allah yang menentukan dia nular. Karena terbukti ada orang yang sakit, yang satu sembuh, berkumpul berdua, yang ini tidak sakit-sakit. Lalu mungkin sebagian dokter, oh iya, soalnya dia memiliki kekuatan imun atau apalah, sehingga tidak pindah. Di sini kita harus yakini bahwasanya itu berpindah karena Allah mengizinkannya. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan berpindah. Maka tidak ada penyakit menular kecuali dengan izin Allah. Baik, yang ketiga.
Yang ketiga, dinyatakan bahwa tidak ada tiarah. Ya, tadi tiarah kita udah bahas tuh, nggak ada tuh. Artinya kita tidak boleh meyakini kesialan dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita ketahui, kecuali Allah Jalla Jalaluh menentukan itu sebab. Tapi kalau tidak, nggak ada. Allah tidak menentukan kepada kesialan atau keuntungan dalam hal-hal yang tadi kita udah bahas. Baik, yang keempat. Yang keempat, dan dinyatakan bahwa tidak ada hama. Hama, bukan hama penyakit ya. Hama itu tadi yang disebutkan, salah satu maknanya adalah seperti burung hantu yang kadangkala adalah jelmaan kata orang-orang dari orang yang terbunuh. Tapi ingat itu tidak ada. Tapi yang kelima. Yang kelima, serta dinyatakan bahwa tidak ada sofar. Tidak ada sofar, artinya tidak boleh meyakini bulan sofar bulan naas atau bulan sial. Yang keenam. Yang keenam, kalau tidak termasuk yang ditolak dan dilarang oleh Rasulullah SAW, bahkan dianjurkan. Tapi yang ketujuh, pengertian fa'al. Fa'al itu tadinya adalah optimis, husnudzon sama Allah, berharap kebaikan dengan apa? Ya, dengan sesuatu yang kau dengar, nama baik orang. Ini calon pengantinnya, Masya Allah, namanya Selamat. Calon pengantinnya namanya sama, Insya Allah selamat kau nak. Mudah-mudahan. Atau nama Bejo. Bahasa Jawa itu Bejo artinya beruntung. Aduh, Insya Allah mudah-mudahan hidupmu penuh dengan bejo. Taib. Pengertian fa'al tadi sudah dijelaskan adalah kata-kata yang baik. Taib, yang kedelapan. Yang kedelapan, apabila terjadi tiarah atau takoyur dalam hati seseorang, tetapi dia tidak menginginkannya, maka hal itu tidak apa-apa hukumnya. Bahkan Allah menghapusnya dengan tawakal. Iya, tadi perasaan-perasaan merasa sial dengan sesuatu, tapi kita tetap berjalan kepada tujuan kita tanpa menghiraukan itu dan kita bertawakal, insya Allah itu tidak akan membahayakan kita. Yang kesembilan. Doa yang harus dibaca oleh orang yang menjadi hal tersebut. Nah, apa doanya? Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa Taib, illa billah. Taib, kemudian illa bika. Yang ke-10 ditegaskan bahwa tiarah adalah syirik. Taib, yang ke-11 pengertian tiarah yang tercela dan terlarang. Nah, ditambahkan yang ke-12 adalah doa atau bacaan yang dibaca untuk kafarat, untuk menebus orang yang sudah terjebak dalam tiarah, tatayur. Yaitu apa doanya? Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang kita dengarkan merefresh kembali ingatan-ingatan kita, karena pembahasan ini insya Allah sudah pernah dibahas, sudah pernah didengar, dan kita ingin mengingatkan kembali supaya kita bisa mengamalkan doa-doa dan menyikapi apa yang harus kita lakukan dalam kondisi-kondisi tertentu dan disampaikan kepada masyarakat, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita yang kadang-kala mereka kalau ada binatang masuk rumah, ada sesuatu, ada ular masuk rumah, umumnya aduh ini kayaknya sial. Ya sial lah ular masuk rumah. Kau bunuh, selesai. Tapi kalau kau bunuh ular lalu kau nunggu, ini kira-kira musibah apa yang akan datang ya? Berarti kau meyakini ular itu bawa musibah lain. Ya enggak seperti itu. Musibahnya ya ular yang masuk. Yang kita diperintahkan untuk membunuh ular. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada pertanyaan. Bismillah. Pertanyaan pertama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dengan keyakinan tentang rumah baru yang harus mengadakan syukuran, mengundang saudara-saudara makan-makan di rumah, dan doa supaya penghuni rumah baru itu selamat? Apakah setiap rumah baru itu harus diadakan syukuran? Bagaimana hukumnya memajang ayat Al-Quran di rumah? Nah, Masya Allah. Pertanyaannya banyak banget itu. Baik.
berkaitan dengan rumah baru. Apakah kita boleh mengadakan tasyakuran di rumah baru ya? Undang-undang orang boleh, nggak ada masalah. Al-Imam Syafi'i berpendapat itu termasuk yang diperbolehkan. Jadi orang mensyukuri dapat rizki dari Allah, dia undang keluarganya, datang ke rumah, makan, supaya mereka juga mendoakan kita dapat rumah baru, itu termasuk yang diperbolehkan. Jadi itu bukan yang terlarang sebenarnya. Jadi termasuk walimah yang diperbolehkan, itu orang punya rumah baru, lalu ngundang orang-orang untuk makan, bikin kajian, mungkin sambil bercerita tuan rumahnya mengucapkan alhamdulillah, ana ini rumah ini ya ana bangun selama 7 tahun umpamanya. Dia cerita tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia, itu termasuk yang diperbolehkan dan telah dijelaskan oleh para ulama tentang masalah itu. Jadi itu bukan masalah bid'ah yang seperti itu. Lalu berkaitan dengan menempelkan ayat-ayat Quran. Taib, tujuannya apa menempelkan ayat-ayat Quran? Kalau untuk hiasan dinding, maka sebenarnya ada hiasan yang memang dipakai untuk hiasan. Quran bukan diperuntukkan untuk menghiasi dinding. Tapi kalau tujuanmu menempelkan ayat-ayat Quran itu, Ustadz, ana kepingin ya, selain buat hiasan, tujuan utama ana orang yang datang ke ruang tamu tuh baca tuh tulisan itu. Maka kalau itu tujuanmu, kau bikin tulisan di dinding yang bisa dibaca. Karena ada orang yang bikin tulisan di dinding yang punya nggak bisa baca. Yang nulis nggak bisa baca. Dia cuma muter-muter ngikutin contohnya. Muter-muter jadi udah. Kadang-kadang sekarang bisa ngeprint. Ada tulisan ayat Quran yang dimodel seperti kendi. Jadi tulisannya ketika kita datang bertamu, Masya Allah bang, bagus banget bang. Berapa harga? Mahal ini Ustaz. Terus bacaannya apa? Ya itu sampai sekarang anak nggak tahu sama bacaannya. Ada orang kayak gitu. Maka kalau tujuannya tadi jangan. Tapi tadi kau kasih tulisan yang bagus, ayat Quran, lalu kasih artinya di bawah. Sehingga engkau bukan menjadikannya sebagai perhiasan, tapi peringatan. Orang yang datang ke rumah baca sambil nunggu. Kau mungkin di ruang tamu atau kau di ruang keluarga sambil dudukan. Di tembok itu ada tulisan Quran yang kau tulis di bawahnya ada artinya. Mengingatkan kau umpamanya. Tafadhol. Tapi kalau sekedar hiasan, ya janganlah. Walaupun tidak sampai tingkatan haram hukumnya. Sebagian ulama memakruhkan hal itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masyarakat kita ada yang beranggapan kalau tangan atau telapak tangan kita sebelah kanan gatal akan mendapatkan rezeki atau uang. Gimana? Ana nggak jelas barusan. Ana ulangi Ustaz. Ya. Dalam masyarakat kita ada yang beranggapan kalau tangan atau telapak tangan kita sebelah kanan gatal akan mendapatkan rezeki atau uang. Kalau tangan kanannya datar gitu. Jamaah semuanya insya Allah dapat rezeki jamaah. Tapi tidak ada hubungannya tadi disebutkan yang tangannya datar, yang tangannya mungkin ada orang yang lewat garis tangannya dilihat. Oh insya Allah nih. Insya Allah apa? Ya insya Allah kau panjang umur insya Allah. Emangnya di sini ada tanda panjang umur? Oh ini yang bisa membaca ini orang-orang khusus. Ada ilmunya tuh. Itu kebohongan paranormal jemaah. Nggak ada di sini tanda-tanda manusia itu tidak ada di situ. Maka kalau dikatakan kalau tangan-tangannya datar, akhirnya orang kalau mau menikah cari suami yang tangannya kanannya datar. Sehingga salah satu kriteria suami tangan kanannya datar. Maka ini yang tidak dia termasuk tadi menjadikan sesuatu yang bukan sebab-sebab. Dan itu masuk tatayur jadinya nantinya.
Dan tidak ada yang seperti itu. Ada wallahu a'lam bishawab. Kalau dikatakan husnudzon sama Allah tadi, dengan kata-kata yang baik kita husnudzon. Dengan kondisi yang baik kita husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, fadhil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Jika untuk rasa syukur dan kelancaran, kita mengadakan pengajian dan makan-makan sebelum pernikahan, dan juga undang makan ketika mendatangkan rezeki berlebih, apakah ini diperbolehkan? Baik, yang kedua, jika sama sebenarnya dengan yang pertama, jadi jika untuk mengungkapkan rasa syukur kita undang makan ketika kita mendapat rezeki berlebih. Kemudian rasa syukur yang pertama tadi mengadakan pengajian dan makan-makan sebelum pernikahan sebagai ungkapan rasa syukur, apakah ini diperbolehkan? Barakallahu fiik ya. Ada hal-hal yang berkaitan dengan tradisi. Ada hal-hal yang memang terbuka. Artinya kita tidak membuat satu ibadah tertentu. Nggak ada masalah. Tadi umpamanya kita dapat rezeki, Anda mengundang orang-orang dimakan ke rumah. Atau mau pernikahan, ya sudah kumpul di rumah orang-orang, Anda kasih makan nih. Termasuk supaya mereka juga besok bisa bantuin Anda untuk urusan kerjaan ini itu. Maka insya Allah itu termasuk hal yang tidak menjadikannya sebuah ibadah, enggak. Tapi memanfaatkan kondisi. Artinya orang lagi punya rezeki lebih, dia mau undang sahib-sahibnya, daripada makan-makan tanpa ada nasihat, mungkin mau dibikin ada nasihat, dipanggil ustadz, isi kajian, memberikan tausiah kepada mereka. Anda rasa itu bukan sesuatu yang masuk dalam bab ibadah. Sehingga mungkin orang mengatakan, Ustadz apa dalilnya Ustadz? Enggak, ini termasuk hal-hal bukan ibadah sebenarnya. Artinya sebuah tradisi atau orang ingin mengungkapkan rasa syukur bisa jadi dengan cara yang macam-macam, asalkan dia tidak membuat cara tersendiri dalam ibadah tertentu, atau dia menjadikannya orang kalau mau menikah harus bikin ini, kalau tidak nanti akan kualat, macam-macam. Itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau sekedar orang ingin melakukan hal itu karena dapat rezeki, tafadhalu, insyaallah nggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Siap. Assalamualaikum, Ustaz. Kalau rumah hoki, kalau rumah tempat tinggal kita membawa hoki, kalau kita dagang itu lancar dan laris manis, itu bagaimana? Apakah itu dilarang? Kita mengakui hal tersebut? Nah, rumah membawa hoki. Ya tadi kalau kita lihat dikatakan rumah membawa hoki karena letaknya strategis, ya. Artinya alhamdulillah Anda punya rumah di sini, letaknya ini nyaman untuk jualan, untuk ini itu, maka nggak ada masalah. Tapi kalau rumahnya yang membawa hoki, artinya nggak ada lokasi yang tidak strategis dan tidak ada keuntungan dari rumah itu. Dari sisi mungkin tempat atau bentuknya nggak ada. Tapi hanya meyakini orang yang pindah ke rumah itu selalu kaya raya. Jadi rumah itu akhirnya dijual mahal. Karena meyakini rumah ini itu bisa buat orang kaya. Maka nggak boleh kita seperti itu. Karena Allah tidak menjadikan itu sebagai sarana kekayaan orang. Seperti orang dulu ya masih adalah orang-orang yang jadikan hoki umpamanya dengan ikan lohan dulu ya. Yang ada punuknya di depannya itu bisa bawa fulus. Atau yang lain-lainnya, kalau itu tidak jadikan sebab, maksudnya tidak bisa dinalar. Karena kita jelaskan ada sebab syar'i. Sebab syar'i ini yang Allah sebutkan, yang Nabi jelaskan sallallahu alaihi wasallam, maka kita meyakininya. Tapi ada sebab yang kauni, yang Allah menjadikan sebab akibat. Kalau kita bisa lihat rumah ini kenapa hoki, jelas loh Zat. Rumahnya itu di tengah-tengah masyarakat yang orangnya butuh semua. Dia buka usaha di situ, warung di sana. Maka orang semuanya pada ke sana. Itu kan bisa dinalar sama kita, bisa dibuktikan. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan karena keyakinan, nah ini yang bermasalah, keyakinan. Kok bisa kau menumbuhkan keyakinan itu? Oh iya Ustaz, ini hoki karena nomor rumahnya 25.
Berarti dia menjadikan nomor rumahnya 25. Kalau tadi rumah itu rumah naas, kenapa? Nomornya 13. Pantesan nggak ada yang beli. Nah ini masuk tatayur nantinya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nasihatnya bagaimana cara menghadapi orang tua yang masih punya keyakinan dengan hari-hari lebaran. Saya sudah menikah dan dikaruniai satu orang putra. Allah, anak saya meninggal saat bayi. Dan orang tua saya meyakini ini terjadi karena saat saya pindahan bertepatan dengan larangan bulan. Sampai orang tua saya ingin saya keluar dari rumah, pindah rumah dan pindah lagi saat hari tanggal dan bulan yang baik. Bagaimana cara mensikapi hal ini dan bagaimana meyakinkan bagi orang tua bahwa hal ini adalah tidak sesuai dengan syariat Allah. Ustaz dan suami dikaruniai amanah anak kembali. Amin. Barakallahu fiik ya. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia anak yang berbakti, yang soleh, yang bermanfaat buat agama, bangsa dan negara. Kalau tadi dikatakan kita punya orang tua, ya orang kuno, kadang-kala mereka memang pembelajaran agamanya mereka masih sedikit. Dulu juga tidak dapat penjelasan, yang adalah kepercayaan-kepercayaan dari sisa-sisa peninggalan agama sebelum atau keyakinan yang sebelum. Sehingga sampai sekarang masih diyakini. Anak meninggal dunia dikarenakan tadi ini karena melarang tanggal yang seharusnya tidak dilakukan pernikahan di sana, atau disebabkan satu dan lain hal, yang ini gara-gara rumahnya harus pindah dari rumah, nanti keluar rumah lagi dengan tanggal dan bulan yang ditentukan. Bagaimana kita memberikan nasihat? Jadi memang kita perlu duduk pelan-pelan sama mereka. Mungkin tidak langsung membahas yang mereka ucapkan. Karena berbicara tentang hukum itu sesuatu yang mudah. Tinggal jelaskan ini boleh, ini nggak boleh. Ini haram, ini halal. Ini syirik, ini tauhid. Itu gampang. Tapi yang jadi masalah kan kita ingin orang tua kita menerima penjelasan kita. Kita bertekadlah. Seorang memang harus bersemangat berbagi hidayah dengan orang tuanya. Maka yang perlu dijelaskan sama orang tua, kenalkan mereka dengan Allah. Kenalkan sama Allah. Siapa nih Allah? Yang kau sembah, yang kau pinta. Ketika orang itu sudah kenal sama Allah, maka berbicara hukum Allah gampang. Kenapa para sahabat gampang kali mereka mengatakan sami'na wa ta'na. Selama 13 tahun di kota Mekah, mereka itu ditempa untuk mengenal Allah. Dan setelah meninggalkan kota Mekah, hijrah ke Madinah, mereka mendapatkan hukum-hukum yang turun, mereka terima langsung. Karena udah kenal sama Allah, udah tahu sama Allah. Sebagaimana kita nih, ketika kita berada di sebuah perusahaan, kita kadang-kadang nggak kenal sama pemilik perusahaan, atasan yang di perusahaan, kita melakukan banyak tindakan dan pelanggaran. Ketika kita kenal, oh nih bosmu ini, kalau ada seorang yang rajin, itu dikasih mobil sama dia. Kalau ada yang suka absen, dipecat sama dia. Dia mulai kenal nih, oh gitu. Maka pengetahuan dia dengan sang pencipta, walillahil matsalul a'la, membuat dia insya Allah bisa menerima. Maka pelan-pelan, tidak bicara hukum tentang ini dulu. Kenalkan sama Allah, kenalkan tentang tauhid. Sehingga pelan-pelan nanti kalau sudah mereka semakin yakin dengan Allah Jalla Jalaluh, maka bicara hukum, nih ayah, nih lihat ayah. Ternyata Allah tidak menjadikan tanggal, hari, angka itu sebagai penyebab kesialan seseorang. Enggak. Tapi sebenarnya kesialan itu karena kita sendiri dan Allah yang menentukannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana rasa itu pertanyaan terakhir. Atau ada yang terakhir? Yang pendek Ustaz pertanyaannya. Bacakan bisa Ustaz. Siap. Yang terakhir ya. Bismillah.
Bagaimana dengan BMKG, perkiraan cuaca sayur? Yang kedua, mitos nabrak kucing, Ustaz. Yang kita tahu jika kita nabrak bukan kepala. Penjelasannya. Nabrak kucing. Yang kucing gimana? Mitosnya kalau kita menabrak kucing itu kualat, Ustaz. Nah, sahih. Jamil jiddan. Iya, ini ada dua pertanyaan sebagai penutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama berkaitan dengan BMKG. Mereka itu tadi kita sebutkan, ada sebab-sebab yang Allah tentukan, sebab akibat. Mereka bisa diukur tuh. Mereka melihat hujan turun dan air sungai naik. Di Jakarta mereka menceritakan insya Allah aman nih, tidak banjir. Selama mungkin tempat air di Astagfirullahaladzim. Pintu air Manggarai diukur, oh aman insya Allah, nggak banjir. Ini kan bisa diukur, sesuatu yang bisa diukur. Kecepatan angin bisa diukur. Angin ini punya kecepatan sekian, diperkirakan badai akan sampai ke sini pada hari ini. Itu sesuatu yang bisa diukur dan ada sebab akibat yang Allah sudah tentukan. Maka nggak ada masalah yang seperti itu. Dia perkirakan kayaknya hujan mau turun. Kayaknya. Memperkirakan. Ini bukan nasib seseorang yang diperkirakan. Tapi menentukan sesuatu dengan sebab akibat yang sudah jelas. Berkaitan dengan kucing. Orang yang nabrak kucing kualat. Iya betul kualat memang. Orang yang nabrak kucing itu banyak di antara mereka. Ya, di antara mereka itu yang menzalimin orang banyak. Mereka itu nabrak kucing, kucingnya mati, tidak dikubur. Sehingga orang kampung itu ketika melihat kucing mati, aromanya buruk, apa yang terjadi? Mereka mendoakan keburukan orang yang nabrak kucing. Ini mudah-mudahan tabrakan tuh orang. Satu kampung jadi kena aroma busuknya kucing. Jadi bukan karena kucingnya yang ditabrak. Tapi karena dia melakukan kezaliman. Membiarkan, subhanallah, kita itu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menyingkirkan dahan yang mengganggu orang lewat. Engkau nabrak kucing. Kucing itu membusuk. Kau buang ke samping. Setiap orang yang lewat itu akan mencium aromanya. Sehingga dia mendoakan keburukan buat engkau. Dan Nabi SAW mengatakan, ittaqul la'anain. Kalian hindari dua hal yang menyebabkan laknat. Siapa? Orang-orang yang buang kotoran di bawah pohon. Tempat orang berteduh atau di jalannya orang. Setiap orang lewat ngelihat kotoran di sana, na'udzubillah, semoga orang yang buang kotoran ini nggak bisa buang kotoran. Seperti itu kadangkala. Jadi bukan karena nabrak kucingnya sebenarnya orang itu jadi kualat, bukan, tapi karena kelakuan dia mengganggu orang banyak. Ada lagi istilah, kalau nabrak kucing itu yang nabrak harus menguburkannya dengan bajunya sendiri. Ya enggak lah. Artinya itu yang kau tabrak, bangkai itu kau buang ke tempat yang tidak mengganggu orang. Sehingga insya Allah engkau tidak akan didoakan keburukan oleh orang-orang. Karena doanya orang yang dizalimin itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Anda rasa itu cukup apabila yang Anda sampaikan benar dari Allah Jalla Jalal. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.